banyak kewenangan yang bisa diatur di dalam desa ini. Yang pertama itu kalau terkait masalah keuangan, itu desa mengatur sendiri tentang keuangan. Desa itu menganggarkan atau membangun sesuai apa yang diinginkan sama masyarakatnya, dan juga membangun fasilitas yang selama ini mungkin itu yang sangat dibutuhkan sama masyarakat, termasuk juga kesehatan, pendidikan. Dari dana desa itu bisa desa itu punya hak untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat. Terkait masalah peraturan di desa, itu desa juga bisa mengatur dengan sendirinya sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal desa di desa Tanjung Selamat, tanpa juga harus melanggar peraturan atau undang-undang yang ada di negara itu. Bagaimana mekanisme musyawarah desa dalam menyelesaikan konflik? Konflik? Iya. Konflik masyarakat biasanya kalau terjadi konflik, baik itu konflik apapun, kita undang kedua belah pihak yang berkonflik, kita mediasikan di kantor desa kita ini. Kita mengutamakan sifat kekeluargaan supaya tidak sampai ke ranah hukum. Biasanya kita mediasikan, kita selesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Kalau bisa janganlah sampai ke ranah hukum lah, jangan juga sampai ada warga sampai di penjara ataupun sesama warga ini yang membuat masalah kecil jadi besar, jadi bermusuhan. Sejatinya kan di desa ini kan kita semuanya berkeluarga, namanya udah tinggal di satu desa. Pak, bagaimana alur penyusunan peraturan desa? Kalau untuk peraturan desa, alurnya biasanya itu kita nanti akan timbul suatu masalah itu dari masyarakat yang biasanya rutinitas itu tiap tahun kita adakan musyawarah dusun. Di musyawarah dusun itu muncullah nanti beberapa permasalahan, baik itu pengusulan untuk pembangunan dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi dari situ nanti pemerintah desa menyusun peraturan desa, dirancang, namanya dirancang. Setelah dirancang, rancangan peraturan desa itu akan kita kembalikan lagi ke masyarakat, kita sosialisasikan ke masyarakat, dan kita juga kasih juga ke Badan Permusyawaratan Desa, namun disingkat itu dengan BPD. Setelah nanti kita kasih waktu itu kurang lebih sekitar 2 minggu ataupun 1 bulan 30 hari, baru kita adakan musyawarah kembali, yaitu musyawarah desa yang melibatkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, semua tokoh-tokoh yang berkompeten di desa kita untuk merumuskan satu peraturan desa ini supaya tidak juga menyinggung ke pihak yang lain ataupun ke agama yang lain, supaya peraturan desa ini sama-sama bisa kita patuhi bersama. Adalah terbesar dalam menjalankan pemerintahan desa, misalnya SDM, dana, dan partisipasi warga. Kalau SDM, ya maaf aja, mungkin hampir semua desa ya kan, SDM masyarakatnya itu bisa dibilang nggak merata lah kan. Ada juga yang SDM-nya yang sarjana, ada yang sekolah menengah, SMP, dan mungkin masih ada juga di desa kami ini yang mungkin tidak bersekolah atau nggak mengecam bangku sekolah. Jadi ya perlu kesabaran tingkat tinggi lah untuk menyikapi semua itu semua. Ya kita pelan-pelan mensosialisasikannya tentang SDM itu. Terus apa lagi tadi itu keuangan. Kalau untuk masalah dana sumbangsi dari masyarakat ya nggak banyak, tapi saya akui kalau untuk masyarakat desa Tanjung Selamat, sejauh saya memimpin selama 3 tahun ini udah mulai saya tumbuhkan rasa kebersamaan. Ini tes ya, semalam itu ada contoh waktu kita membangun jembatan itu kan sebenarnya itu kan punya pihak provinsi, tidak boleh digunakan pakai anggaran dana desa. Jadi saya berinisiatif meminta bantuan atau anggaran itu gotong royong lah dari warga ataupun donatur-donatur yang ada di desa. Yang syukur alhamdulillah itu jembatan kita itu yang dulunya nggak berlampu sekarang udah ada lampunya, sekarang udah ada CCTV-nya. Yang dulu pagar pembatasnya hilang sekarang udah kita pasang batas batas pagar, dan juga udah kita cek juga. Ya pada akhirnya jembatan itu udah nggak lagi tempat pembuangan sampah. Kalau untuk orang sakit kemarin, problem masalah di semua daerah, BPJS kesehatan itu kan sangat-sangat mana dibilang ya,
berat, ya enggak ya berat juga gitu kan. Jadi sering terkendala masyarakat itu punya BPJS tapi punya tunggakan, tiba masuk rumah sakit, dendanya tadi kewalahan. Kemarin di sekitar bidang itu kita tumbuhkan juga rasa kekeluargaan gotong royong, bahu membahu, patung-patungan lah. Terakhir ikutlah membayar untuk membantu salah satu warga yang di situ sehingga bisa melunasi tunggakan BPJS sehingga bisa kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya ada yang partisipasi warga. Ada, cuma yang mulai sekarang ini maaf ya, bisa cerita banyak ini kita. Nggak capek. Nggak apa-apa. Plus minusnya gini ya. Dana desa itu ada plusnya banyaknya semua. Dulu anggaran pembangunan desa itu ataupun apa keluhan masyarakat itu kan tertanggung di dalam APBD atau dana kabupaten, yang itu agak lambat karena kabupaten itu bukan terlalu banyak desa yang harus dibiayai dan cukup besar gitu kan. Ada 394 desa itu yang harus ditanggung dibiayai sama Pemkab. Jadi dengan adanya dana desa ini cukup membantulah bagi masyarakat dan tiap-tiap gang itu atau kesehatan pendidikan, jadi desa itu bisa mengelola sendiri untuk itu. Kalau untuk minusnya itu tadi, karena dianggap desa ini udah punya dana desa, jadi segala sesuatu itu anggapan masyarakat itu bisa tertampung di dalam dana desa itu sendiri, padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Bisa dibilang asas gotong royong dan kekeluargaan yang dulu kita bina gitu, hampir semenjak dana desa ini udah mulai menipis. Jadi sekarang ini kami pemerintah Desa Tanjung Slamet pelan-pelan lah mengasih penjelasan sosialisasi bahwasanya dana desa itu tidak semuanya bisa menampung keluhan ataupun masalah di desa, karena semua itu kan diatur dari pemerintah pusat sampai ke daerah itu diatur. Jadi terkadang kiranya masyarakat membersihkan paret pun boleh pakai dana desa. Nah, terkadang gitu. Jadi asas gotong royong atau asas keluargaan sekarang sih mulai menipis, tapi ini pelan-pelan semenjak 3 tahun awal menjabat ini udah mulailah pelan-pelan kita tumbuhkan, baik dari yang sakit tetangganya itu jadi bisa udah saling gotong royong patung-patungan. Kalaupun gotong royong di paret itu kita gali ke masyarakat supaya ikut bersama gotong royong. Kami akan menanyakan perihal ini, Kak, penyelenggaraan dan pemerintahan desa, yang mana ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan untuk desa melakukan ataupun menyelenggarakan pemerintahannya. Iya, secara mandiri, diberikan wewenang penuh. Iya, Kak. Nah, salah satu asas yang dilekatkan di sana yaitu asas rekognisi, Kak, pengakuan terhadap kebiasaan maupun budaya lokal dari desa tersebut. Nah, yang kami ingin tanyakan, Kak, pertama, apakah memang tokoh-tokoh adat ataupun lembaga-lembaga adat tadi benar-benar dilibatkan, Kak, dalam pengambilan keputusan penting di desa, Kak? Oke, secara praktik sebenarnya saya belum pernah ya, Mikael, untuk turun ke desa yang memang menerapkan secara penuh rekognisi tersebut gitu. Nah, tapi dari segi pembelajaran secara teoritis atau akademisnya itu beberapa kali saya baca memang rekognisi tersebut adalah salah satu upaya untuk mempertahankan keaslian adat istiadat di Indonesia. Nah, nggak jarang adat istiadat yang ada di Indonesia, bukan adat istiadat ya, adat istiadat dan budaya di Indonesia itu berasalnya dari wilayah yang lapisannya itu paling kecil gitu. Lapisan terkecilnya kan adalah desa ya. Kalau lapisan besar kan global ya, global, terus ada internasional, regional, nasional, lokal. Nah, di lokal itu kan ada desa-desa yang banyaklah tersebar di beberapa wilayah lokal. Nah, contohnya kayak di Indonesia, di Sumatera Utara sendiri, kita tahu bahwa banyak adat istiadat dan kesukuan yang asli di sini gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin lebih kepada pemeliharaan nih, Mikael, sehingga adat istiadat dan budaya tersebut tidak hilang gitu. Nah, bagaimana agar itu tidak hilang? Berarti memang keterlibatan untuk penerapannya harus melibatkan
ke pihak yang memang paham terhadap adat istiadat dan budaya tersebut gitu. Nah, kan itu ideal ya, kondisi ideal gitu. Tapi kalau dari segi kondisi praktikalnya belum tentu itu memang dilibatkan gitu. Karena kan kita juga nggak tahu nih contoh kasusnya wilayah desa mana yang tidak melibatkan yang paham adat dalam pembuatan suatu kebijakan di desa tersebut. Tapi memang secara kajian, secara teoritis dan idealnya memang si rekognisi tersebut dihadirkan untuk mempertahankan adat istiadat yang ada di Indonesia, menjadi itu keasliannya kita yang memang perlu kita pertahankan gitu. Jadi Kak Ira cuma bisa menjelaskan dari segi pandangan teoritis karena belum melihat praktiknya nih. Jadi Kak Ira nggak tahu kalau misalnya itu udah diterapin atau belum bagi desa-desa yang punya kekhasan adat istiadat budaya tertentu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin kita akan ke asas yang kedua ya, Kak. Subsidiaritas, yang artinya bahwa desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan pengelolaan pemerintahan desanya tanpa harus tergantung terhadap pemerintahan di atasnya, yakni kabupaten, Kak. Iya, benar. Menurut Kakak, apakah saat ini balik lagi, Kak, desa-desa secara umum nih, Kak, telah memang benar-benar bisa lepas dari pemerintahan di atasnya, yakni kabupaten, dalam penyelenggaraan pemerintahannya? Oke, baik. Jadi memang ini sama seperti kalau kita bicara pendidikan nih, Mikael. Contohnya gini, ini mungkin karena Kak Ira ngelola suatu lembaga pendidikan ya. Jadi contohnya gini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mereka punya sekolah nggak? Enggak kan? Yang punya sekolah kan ininya memang orang yang praktiknya langsung dia punya sekolah gitu. Atau kalaupun dia sekolah negeri, yang punya itu ya daerahnya gitu. Jadi kementerian itu hanya sebatas mengeluarkan program, perancangan, undang-undang, kebijakan dan hal-hal terkait yang memang kadang itu nggak match sama kondisi di lapangan gitu. Jadi Kemendikdasmen misalnya kan punya peraturan ini nggak match sama sekolah A, match sama sekolah B gitu. Nah, jadi bisa kita kaji, bisa kita kaitkan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan tertentu terkait pengelolaan dana desa dan pemerintahan desa diserahkan sepenuhnya sama desa gitu, dengan mengikuti asas-asas yang berlaku gitu loh. Nggak match sama desa, tapi di desa yang lain bisa. Nah, jadi gini, keberhasilan suatu program pemerintah, keberhasilan suatu politik tertentu itu apabila errornya lebih rendah dibandingkan keberhasilannya gitu. Pertanyaannya, dari seluruh desa di Indonesia ini, dari seluruh desa yang ada di Sumatera Utara ini, dari pengelolaan yang diberikan wewenang langsung kepada pemerintah desa, berapa yang efektif dalam pengelolaannya? Kalau dia 70% berarti oke. Karena 30% yang error. Karena apa? Karena penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan diberikan sepenuhnya kepada pemerintah desa, itu agar desa dapat mengelola seluruhnya secara mandiri gitu loh. Outputnya kan keberhasilan desa, kemajuan desa gitu kan, itu outputnya kan. Nah, jadi kalau misalnya itu memang sudah turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, lalu turun lagi ke pemerintah desa, kalau desa berhasil untuk menyelesaikan outputnya, berhasil programnya gitu. Kalau misalnya ternyata keberhasilan dari seluruh desa yang sudah yang kita kumpulkan, ternyata cuma 20% yang berhasil dari kemandirian tersebut, berarti mungkin pemerintah daerah harus berpikir lagi ya untuk membuat kebijakan tertentu bahwa ternyata di daerahnya desanya nggak bisa ditinggal dan diberikan kewenangan penuh. Karena apa? Karena errornya lebih tinggi. Keberhasilannya cuma 20%, errornya berarti 80% gitu. Balik lagi, keberhasilan suatu regulasi, keberhasilan suatu kebijakan, keberhasilan suatu politik tertentu dilihat dari persentase keberhasilannya dulu. Kalau berhasilnya lebih tinggi daripada error, berarti programnya oke. Gitu. Ya, kayak gitu sih kayaknya, Mikael. Terima kasih, Kak. Mungkin ke topik yang selanjutnya, yakni musyawarah dan partisipasi warga, Kak. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi, didukung juga dengan adanya otonomi desa, artinya bahwa demokratisasi pun harus berlangsung di akar rumput, dalam hal ini desa, ya kan, Kak? Nah, kalau misalnya kami ingin bertanya, Kak, menurut Kakak warga yang sudah dilibatkan secara aktif
atau masih hanya formalitas saja Kak? Sebenarnya secara aktif atau formalitas dua-duanya dilaksanakan Mikael gitu. Jadi kalau aktif berarti sampai hasil dari susunan yang direncanakan melibatkan masyarakat hadir sampai di hasil itu kalau aktif. Tapi kalau misalnya ternyata itu formalitas semata, berarti dalam tahap perencanaannya aja yang dilibatkan masyarakat. Jadi gini, setiap penanganan desa yang diberikan secara penuh tersebut ada dana desa nih yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana desa tersebut itu dialokasikan oleh pemerintah desa berdasarkan skala prioritas yang disusun. Jadi ada skala prioritas nih, yuk di tahun 2023 desa skala prioritas dalam penggunaan dana desa betulin jalan. Nomor 2-nya kita pemberdayaan BUMDes, nomor 3-nya kita pembuatan puskesdes, nomor 4-nya kita ini banyak tuh sampai kesekian. Tapi nggak jarang dana 1M itu berhenti hanya di list yang mungkin nggak nyampe seluruh gitu, berhentinya di beberapa gitu. Nah, untuk menyusun list tersebut idealnya pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. Karena apa? Karena list tersebut harus memang diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat desa gitu. Jadi kalau dananya memang tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan yang sudah di list tersebut, lalu itu bisa direncanakan ulang untuk di tahun depan saat dananya baru lagi ada datang, atau ternyata di suatu kondisi tertentu beda lagi, yaitu musyawarah lagi gitu, tergantung sama kebutuhan masyarakat desanya. Ada yang formalitas melibatkan masyarakat desa untuk penyusunan list skala prioritas tersebut. Ada juga yang memang akhirnya pemerintah desanya melibatkan secara aktif sampai list tersebut terpenuhi gitu. Jadi dua-duanya Kak Ira rasa ada sih praktiknya, karena kalau dilihat banyak kok desa-desa yang akhirnya maju karena adanya program penyelenggaraan desa secara penuh oleh pemerintah desa. Tapi yang nggak jarang juga desanya justru makin abal-abal, kepala desanya makin kaya, kan ada juga gitu. Jadi tergantung pada praktik politik si pemerintah desanya. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Mungkin yang terakhir ya Kak, perihal pola hubungan relasi kuasa di desa Kak. Seperti yang kita tahu bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang megang legislatifnya, kemudian pemerintah desa dalam eksekutif. Nah, ini menarik Kak. Apakah memang hubungan yang terjalin merupakan hubungan yang saling dukung Kak, atau malah kadang kontra gitu Kak? Iya. Jadi saling dukung atau tidak, trias politika kita itu memang diciptakan untuk saling memenuhi satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, tidak untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Idealnya gitu. Jadi memang apa ya? Keilmuan kita itu adalah keilmuan yang sangat sulit dibuktikan secara praktik, Mikael. Karena apa? Karena di dalam teoretikalnya keilmuan dari ilmu politik itu sendiri mengajarkan nilai, mengajarkan norma, mengajarkan idealnya gitu. Idealnya seperti ini ya, idealnya seperti ini gitu. Idealnya eksekutif yang dipimpin oleh pemerintah desa melibatkan eksekutif dari Badan Permusyawaratan Desa untuk mengambil satu kebijakan tertentu di desa. Idealnya seperti itu ya, teorinya nih. Gitu. Praktiknya kadang ya lari gitu dari kajian teoretik tertentu gitu. Tapi nggak jarang ya banyak orang yang mungkin ya paham dari segi keilmuan akhirnya dapat mempraktikkan keilmuan tersebut secara praktikal sehingga tidak bertindak secara sporadis ya. Kalau bahasanya sporadis itu ilmunya bilang apa, praktiknya harus demikian. Nah, itu tidak sporadis. Tapi kalau sporadis berarti ilmunya bilang apa, tindakannya justru bertolak belakang sama ilmunya gitu. Jadi ya kalau sebagai seorang akademisi, idealnya Badan Permusyawaratan Desa ya harus dilibatkan sebagai bagian dari legislatif atau ya legislatifnya pemerintahan desa gitu. Ya trias politika saling melengkapi kan ya Mikael ya. Trias politika ada eksekutif, legislatif, yudikatif kan saling mempengaruhi kan. Tapi dalam penentuan eksekutif kita tahu di pemilu kemarin yudikatifnya ya gitu ya Mikael. Apakah Bapak itu pernah ikut rapat atau musyawarah desa untuk membahas keputusan seperti pembangunan atau program desa? Nah, jika Bapak pernah, apakah Bapak merasa ketika Bapak
disampaikan oleh masyarakat soal pembangunan infrastruktur di desa. Namun ya namanya kita nih dalam musyawarah kan, artinya nggak cuma saya sendiri yang hadir. Jadi ada beberapa inspirasi dari masyarakat juga diterima dengan hangat. Namun keputusan itu tetap kan digodok lagi untuk mengambil satu keputusan yang memang dirasa pemerintahan desa itu cukup layak untuk dibangun. Selanjutnya, Bapak, bagaimana kinerja kepala desa selama ini, Pak? Misalnya nih dalam hal pembangunan, pelayanan, atau sikap terhadap warga. Misalkan ceritakan pengalaman Bapak atau contoh nyata yang Bapak alami. Untuk saat ini kinerja kepala desa ini sedang selamat. Kalau saya bilang sudah cukup dalam pelaksanaan tugasnya. Dia masih mau langsung pantau soal pembangunan, berbaur sama masyarakat. Artinya kinerja itu yang memang layak, artinya sesuai dengan kapasitas dia sebagai kepala desa. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, terkait transparansi pemerintahan desa. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak merasa informasi tentang keuangan desa, program kerja, dan keputusan desa cukup jelas disampaikan ke warga? Misalnya nih Pak, apakah hasil musyawarah atau laporan keuangan dipasang di papan pengumuman, atau apakah warga mudah meminta penjelasan jika ada yang kurang jelas Pak? Jadi selama ini yang pernah saya ikutin dalam musyawarah, kepala desa itu selalu memaparkan berapa anggaran yang turun, digunakan kemana aja. Setelah itu baru dibikin papan pengumuman, itu ada tertera di depan kantor desa, dan semua masyarakat artinya tidak ada keterbatasan mau melihat itu, mau mempertanyakan. Nanti pun kalau memang ada yang belum paham, itu kepala desa dengan senang hati membahas. Apa harapan Bapak untuk perbaikan pemerintahan desa ke depannya Pak? Misalnya pembangunan fasilitas apa yang paling dibutuhkan, atau bagaimana cara meningkatkan partisipasi warga, atau adakah keluhan khusus yang ingin Bapak sampaikan? Sejauh ini kalau keluhan kita agak minim ya, artinya hampir semua kinerja kepala desa atau perangkat pemerintahan ini sesuai dengan fokusnya masing-masing. Artinya apa yang menjadi idaman masyarakat itu, contoh kayak sekarang ini ada pembangunan ataupun ada perbaikan di setiap lini itu udah mulai terrealisasi.